Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Sabtu 20 Mei 2023, pekan ke-6 Paskah, hari kedua novena Pentakosta. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 18 ayat 23 sampai 28, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 23b sampai 28. Ada dua tokoh penting yang disampaikan dalam bacaan pertama hari ini. Paulus dan Apolos. Paulus sedang berada di Galatia dan Frigia. Dan bacaan pertama mencatat Paulus berada di sana untuk meneguhkan para murid Yesus. Pertanyaan lebih lanjut, mengapa Paulus berada di Galatia dan Frigia untuk meneguhkan para murid? Kita harus memahami bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus yang berada di Galatia dan Frigia adalah orang-orang yang baru mulai percaya kepada Kristus. Karena itu bisa kita bayangkan seberapa banyak, entah secara kuantitas maupun secara kualitas, pengetahuan mereka tentang iman akan Yesus. Dan bisa dibayangkan juga bahwa orang-orang yang baru mulai percaya kepada Kristus pasti gampang diruntuhkan keimanannya. Karena mereka memang belum terlalu berakar pada iman dan ajaran tentang Yesus. Karena itulah Paulus berada di sana. Dengan cara itu, dengan keberadaan Paulus di tengah para murid Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang baru mulai percaya kepada Kristus, mereka secara psikologis misalnya, hati mereka merasa nyaman, mereka tenang. Andai kata ada orang yang mempersoalkan keimanan mereka atau ajaran tentang Yesus, masih ada Paulus yang bisa mempertanggungjawabkan iman, yang bisa mempertanggungjawabkan soal Yesus itu. Jadi secara hati, secara perasaan, secara psikologis, dan secara rohani, soal keimanan, mereka akan merasa nyaman. Orang-orang yang baru percaya kepada Kristus yang berada di Galatia dan Frigia akan merasa nyaman karena kehadiran Paulus di sana. Tokoh yang kedua adalah Apolos. Apolos ternyata adalah orang Yahudi yang juga sudah menjadi percaya kepada Yesus. Memang bagaimanapun juga dia sudah mulai percaya kepada Kristus, dan dia juga, Apolos juga ditegaskan dalam bacaan pertama sebagai orang yang fasih berbicara dan pintar, tahu banyak tentang kitab suci. Tetapi rupanya ada sesuatu yang belum terlalu sempurna. Karena itu Priskila misalnya mengajak Apolos ke rumahnya lalu memberikan pemahaman lebih dalam tentang itu. Bisa dipahami juga, bisa dimengerti juga. Walaupun tahu banyak tentang kitab suci, belum tentu memahaminya secara benar. Tetapi terlepas dari itu, kehadiran Apolos juga memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus yang berada di Galatia dan Frigia. Terlebih, Apolos juga berangkat ke kota Akaya. Dan di sana menurut catatan bacaan pertama,
Dia sangat berguna bagi mereka, bagi orang-orang yang baru saja percaya kepada Kristus, karena Apolos hadir untuk mempertanggungjawabkan iman akan Yesus. Bahkan dia memperlihatkan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias untuk melawan orang-orang Yahudi, kelompok yang mau merongrong keimanan orang-orang yang percaya kepada Kristus di Akhaya. Dengan kehadiran Apolos sesungguhnya membawa ketenteraman, baik secara psikologis maupun secara keimanan. Baik yang menyangkut kejiwaan, hati yang nyaman, yang aman, maupun secara keimanan, secara rohani. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau hari ini adalah hari kedua Novena Pentakosta, dan untuk kita di Keuskupan Agung Jakarta, tema novena Pentakosta tahun ini adalah Roh Kudus mengarahkan peran serta kita mewujudkan kesejahteraan bersama. Omong tentang kesejahteraan untuk manusia itu menyangkut banyak hal. Nah, kalau kita melihat manusia yang utuh adalah manusia yang mempunyai kejasmanian, yang mempunyai kejiwaan, menyangkut hati, dan yang mempunyai kerohanian. Manusia yang sempurna adalah manusia yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Maka berbicara tentang kesejahteraan manusia. Tidak saja kesejahteraan pribadi, tetapi kesejahteraan bersama. Tapi poinnya kesejahteraan manusia, maka kesejahteraan itu mesti meliputi ketiga aspek itu. Kejasmanian, kejiwaan, soal hati, dan juga kerohanian. Maka apa yang telah dilakukan oleh Paulus dan Apolos, mereka telah menciptakan kesejahteraan pada orang-orang yang baru mulai percaya kepada Kristus, baik di kota Galatia dan Frigia maupun di Akhaya, secara khusus oleh Apolos. Karena apa? Kehadiran Paulus dan Apolos telah membuat orang-orang yang baru saja percaya kepada Yesus menjadi tenang. Perasaan mereka menjadi tenang, nyaman. Dan secara imani, mereka tidak perlu takut karena Paulus dan Apolos mempertanggungjawabkan secara rohani, secara keimanan tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi ada kenyamanan, ada ketenteraman, ada kebahagiaan, ada kesejahteraan. Baik yang menyangkut hati maupun yang menyangkut keimanan, kerohanian. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus berbicara kepada para muridnya pada malam perpisahan. Pertama, bahwa Allah Bapanya sangat mengasihi para muridnya. Mengapa Allah Bapa sangat mengasihi para muridnya? Karena para muridnya sangat mengasihi Yesus. Dan kata lain, orang yang mengasihi Yesus akan dikasihi oleh Bapa. Itu poin pertama yang ditegaskan oleh Yesus kepada para rasulnya. Poin yang kedua yang ditegaskan oleh Yesus, yakni tentang dirinya sebagai mediator. Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa apa yang perlu, maka Bapa akan mengabulkannya, akan mendengarkannya. Kalau itu diminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Yesus berarti di sini sebagai mediator.
yang mengantarai para murid dengan Bapa. Dan ketika para murid meminta sesuatu kepada Bapa dalam Yesus Kristus, pasti akan dikabulkan. Saudari dan saudara yang terkasih, sesungguhnya pengajaran Yesus ini memberikan kelegaan, ketenteraman secara batin, secara psikologis, dan secara iman kepada para rasulnya, bahwa mereka dicintai dan dikasihi oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua, doa-doa mereka akan dikabulkan sejauh doa permohonan mereka kepada Bapa disampaikan kepada Bapa dalam nama Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diharapkan untuk sungguh memahami apa yang menjadi pesan bagi kita melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Semoga kita pada akhirnya bisa hadir untuk memberikan ketenteraman kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka merasa nyaman. Terinspirasi dari bacaan-bacaan liturgi hari ini, merasa nyaman secara psikologis, secara kejiwaan, menyangkut hati, dan secara kerohanian, menyangkut kehidupan beriman. Memang kita juga diminta untuk memperhatikan kesejahteraan sesama kita, juga dari sisi kejasmanian. Andai kata kita punya sesuatu untuk bisa dibagi, sama seperti kita mempunyai pengetahuan, pemahaman yang benar, dan kekokohan iman kita yang harus kita bagikan, kita berikan melalui kehadiran kita, supaya sesama kita merasa nyaman, aman, sejahtera, bahagia. Demikian juga andai kata kita miliki sesuatu secara jasmani, secara material, kita juga bisa menyampaikan itu kepada mereka demi terciptanya kesejahteraan dari sisi kejasmanian. Tuhan memberkati.